pemirsa, kali ini kami berada di daerah Kepung dan kami sedang ketemu dengan seorang Babin Kantipnas di Polsek Kepung, Polres Kediri. Uniknya Babin Kantipnas ini adalah dia memiliki jiwa entertainer yang luar biasa. Di samping sebagai Babin Kantipnas, dia juga sebagai YouTuber. Namun ada sesuatu yang menarik dari kegiatan yang dia lakukan. Manakala dia bisa memberikan banyak inspirasi bagi kaum muda untuk bisa berkarya, sehingga mereka bisa memanfaatkan waktu dalam berkarya melalui HP. Kita akan lihat, kita akan wawancara sekaligus ketemu dengan beliaunya di belakang itu, seorang Babin Kantipnas ya. Kita akan tanya-tanya. Ikuti perjalanan kami bersama tim inspirasi kita. Selamat siang pemirsa, kali ini kami bertemu dengan Bang Jun yang adalah Babin Kantipnas di Polsek Kepung, Polres Kediri. Nah, kita akan tanya-tanya tentang bagaimana beliau menjalankan tugasnya sekaligus di tengah kesibukannya sebagai seorang YouTuber, gitu ya. Bang Jun, boleh tanya nggak nih? Oke, monggo. Bang Jun asalnya dari mana? Untuk asal saya dari Kota Reok, yaitu Ponorogo. Ponorogo. Jauh sana ya. Dekat, cuman kurang lebih 3 jam. Nah, kok sampai di Polres Kediri, cerita singkatnya bagaimana? Untuk cerita singkat, saya mulai awal aja agak panjang dikit, Bapak ya, Mas ya. Saya ini pendidikan di kepolisian itu tahun 2002. Januari 2003 saya penempatan pertama itu dulu masih ada Polwil Malang. Kemudian 2006 saya geser ke Polres Malang Kabupaten yang ada di Kepanjen. Kemudian tahun 2013 ini geser, saya gabung di Polres Batu. Baru 2019 tepatnya Agustus saya masuk geser mutasi lagi ke Polres Kediri. Cepat sekali Pak. Ya, luar biasa ini. Terus kemudian sekarang aktif di Polsek Kepung. Nah, untuk di Polsek Kepung saya terhitung mulai Januari 2020. Langsung saya bertugas Babin Kantipnas, khususnya itu untuk Desa Mesowo. Oh, di Mesowo, ya. Jauh juga ya, di atas sana. Nah, sekarang boleh cerita sedikit nggak, Bang Jun? Di tengah kesibukannya sebagai seorang Babin Kantipnas, kok bisa sih sebagai YouTuber? Gini untuk Mas ya, jadi waktu itu saya pindah ke Polres Kediri. Kebetulan saya kan harus istilahnya apa ya, adaptasi. Nah, kebetulan penyesuaian di sinilah. Ini bahasanya campur enggak apa-apa Mas ya? Enggak apa-apa. Kebetulan kok banyak kenalan, banyak konco, temen ini para kreator, para YouTuber. Nah, terus kemudian awalnya saya hanya diajak baik itu pembuatan video klip, kemudian film-film pendek, dari situlah akhirnya lama kelamaan dari teman-teman itu yang mendorong saya untuk membuat channel gitu, Mas. Terus akhirnya bisa berkembang sampai iya. Ada keunikan nggak di samping tugas sebagai abdi negara, seorang polisi, tapi juga seorang YouTuber? Uniknya? Gini Mas, kalau ini yang saya rasakan ya. Jadi untuk tugas memang tugas adalah nomor 1. Jadi saya ngambil bila mana ada yang mengajak untuk collab atau mengeksplor tempat maupun kegiatan lain, itu saya mengambil di sela waktu saya jeda. Saya istilahnya tidak piket, Mas, lepas dinas lah. Disitulah saya baru mungkin gabung dengan teman-teman. Yang saya rasakan gini Mas, jadi saya ini ingin menunjukkan bahwa sisi lain dari kepolisian ini juga apa ya, menunjukkan bahwa sisi lainnya itu kita juga sama sebenarnya dengan Mas, kita juga humanis, kita juga berteman dengan siapapun, tidak membedakan dari kalangan manapun kan gitu. Jadi istilahnya biar apa ya,
tidak menjadi pandangan persepsi lain. Kalau polisi ini gitu ya. Iya, polisi itu kerong-kerongan. Enggak, polisi itu juga sama. Kita juga banyak senyum pemirsa orangnya ternyata ya. Nah, sekarang kalau dari kegiatan seperti itu Bang Jun, dan ada kebahagiaan tersendiri lah sebagai seorang YouTuber dan polisi. Ada saran nggak untuk mereka kreator atau kaum muda misalnya? Untuk pesan saya Mas ya, jadi untuk para remaja, jadi untuk pesan saya ini gunakan waktu yang mungkin masih bingung atau apa, karena di YouTube ini ternyata ini loh Mas, membuka lapangan pekerjaan yang benar-benar sangat terbuka. Jadi jangan dinilai kalau YouTube ini dari sisi negatifnya saja. Tapi ada sisi positif. Iya, karena di YouTube ini kalau kita mau belajar, contoh kecil aja, kita mau nanam ketela, mau nanam pohon, ketela pohon, ya kan. Kemudian mau belajar rakit perbengkelan, itu di YouTube itu kan banyak cara-cara. Iya, apalagi kata jenengan kalau punya skill ya. Karena katanya itu sebaik-baiknya ilmu itu kalau bermanfaat untuk orang lain. Jadi selain kita juga bekerja di YouTube, kemudian kita juga punya ilmu bisa dibagikan kepada yang lain. Syukur-syukur bermanfaat kan gitu. Jadi intinya kita bisa manfaatkan waktu, kemudian bisa berbagi ilmu gitu ya. Iya. Sangat bermanfaat. Jadi istilah itu sekali mendayung 2-3 pulau terlampau. Berarti Bang Jun walaupun asalnya dari Ponorogo, sekarang teman-temannya banyak di sini ya Bang? Banyak. Gitu ya. Ya karena dari pengalaman ya, saya di Batu, di Malang, ya banyak teman. Tapi karena saat ini saya di Kediri, otomatis saya juga harus cari teman sebanyak-banyaknya di sini. Prinsipnya apa Mas? Prinsipnya tuh kalau saya itu ada 2 filosofi Mas. Oh gitu ya. Kita kados jenengan ngeten iki nggih. Jenengan silaturahmi tenggen kula, iya toh. Iku lek menurut saya kan ya wong Jawa Mas. Satu, nyambung dulur, ya ndawakne umur. Iya. Dan nambah rezeki kan? Nambah rezeki, semakin banyak temen, banyak dulur, ya kan, semakin banyak rezeki. Wah, Insya Allah itu. Mantap ini. Nah, program yang Bang Jun rencanakan ke depan ini, boleh tahu nggak? Kira-kira program ke depannya seperti apa sih? Baik sebagai babinnya, baik sebagai YouTubernya, supaya kita juga punya semangat nih untuk juga menjadikan Bang Jun sebagai contoh. Apa Mas, saya juga masih bingung sebenarnya. Cuman kalau saya Mas ya, secara pribadi, untuk teman-teman, untuk pemirsa, subscribernya Ins TV channel ya, ini istilahnya, ayolah Mas T, mumpung masih ada waktu, jadi kita itu sebisa mungkin berkreasi, inovasi kan gitu. Karena waktu itu nggak bisa mundur, waktu terus berjalan maju, harus bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau saya Mas ya, alhamdulillah sampai titik ini di sini saya banyak teman, alhamdulillah juga banyak dikenal orang. Kemudian kalau saya normal, saya itu juga ngenangnya daur. Tapi ya untuk mewujudkannya kita memang harus terus berusaha. Iya. Yang penting tetap semangat, tetap berusaha begitu ya Bang Jun ya. Karena gini Mas, lek sampean sregep, insya Allah rezeki ngikuti. Wah, amin. Semoga seperti itu. Baik, ini sekilas pemirsa kegiatan kami Inspirasi TV saat ketemu dengan Bang Jun. Beliau luar biasa ya. Jadi di tengah kesibukannya dia bisa melakukan kegiatan lain sebagai YouTuber, tapi yang terpenting di sini adalah bisa menyalurkan dan memberikan contoh ilmu untuk kaum muda gitu Bang. Iya, dan itu sangat bermanfaat. Nanti ada kesempatan lain kita juga akan ngulik lagi tentang masa lalunya dari Bang Jun yang tentunya sangat menginspirasi kita. Itu ya pemirsa ya. Sampai ketemu dengan beliaunya Bang Jun di channelnya juga Bang Jun Channel. Bang Jun Channel gitu
gitu ya. Sekian pembicaraan kami dengan Bang Jun. Lain hari kita akan sambung lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dari channel INS TV Channel atau Inspirasi Channel. Dan nanti kita akan ikuti kegiatan lainnya ya Bang Jun ya. Boleh ya Bang Jun ya? Siap. Wah ini. Siap. Nanti kita akan lihat kegiatan beliaunya serta bagaimana masa lalunya sehingga bisa menginspirasi kita semua. Sekian dari kami. Salam inspirasi. Dengan pemirsa liputan kami saat kami ketemu dengan Bang Jun yang walaupun sebagai seorang Babin Kamtibnas di Desa Kepung bisa menyempatkan waktu untuk berkarya. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari tadi, dan itu membuat kita yang mendengarkan juga terus terinspirasi dengan kegiatan beliau. Semoga tayangan ini bermanfaat, memberikan gambaran dan semangat bagi kita untuk terus berkarya. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Sekian dari kami, salam inspirasi.